di tempat penimbunan pabean. Ya. Nah, ini sebetulnya sama fungsinya seperti TPS, tempat penimbunan pabean ini sama fungsi seperti TPS sebetulnya gitu. Nah, di TPP ini itu maksimal sampai 60 hari. Sampai 60 hari ya di TPP. Nah, tapi gini, kalau barang udah ditimbun TPS selama 30 hari atau 60 hari nggak dikeluarin, maka dia akan dijadikan atau statusnya berubah ya, menjadi barang yang tidak dikuasai. Jadi barang tidak dikuasai, ini lihat sini ya. Nih, barang tidak dikuasai. Oke. Ya, jadi 30 hari di TPS apabila tidak dikeluarkan maka akan dipindahkan ke TPP. Nah, statusnya barang yang tadi tidak dikeluarkan dari TPS pindah ke TPP itu namanya barang tidak dikuasai. Ya. Karena dia belum dikeluarkan lebih dari 30 hari gitu ya. Nah, di TPP ini selain barang tidak dikuasai juga ada barang-barang yang dikuasai negara. Dikuasai negara. Dikuasai negara itu artinya barang-barang yang waktu pemberitahuan dia ternyata barangnya kena lartas gitu. Dan dia pemberitahuannya tidak sama antara yang diberitahukan dengan yang kenyataannya, maka barangnya jadi barang yang dikuasai negara atau BDN gitu. Atau mungkin barangnya yang ada di dalam pelabuhan atau ada di dalam alat pengangkut yang tidak diketahui siapa pemiliknya, itu namanya barang dikuasai negara. Tapi kalau barang yang kita tahu siapa pemiliknya, tapi nggak dikeluarkan, misalnya di pelabuhan, ya misalnya di hanggar, di gudang, kita tahu kan siapa pemiliknya, tapi tidak dikeluarkan lebih dari 30 hari, itu namanya barang tidak dikuasai. Gitu. Nah, barang tidak dikuasai ini timbul di TPP, di tempat penimbunan pabean, ini sebetulnya sama kayak TPS, tempat penimbunan pabean. Dan biasanya TPS atau TPP ini milik swasta ya. Gitu. Cuman memang dia pengawasannya tetap di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu. Nah, untuk yang TPP yang ada di Cikarang, TPP Cikarang ini, tempat penimbunan pabean yang di Cikarang itu punyanya Bea Cukai kalau itu khusus. Ya. Tapi kalau banyak juga TPP beberapa milik swasta. Nah, untuk di TPP ini, untuk barang yang tidak dikuasai, itu maksimal itu 60 hari nyimpennya. Nyimpennya 60 hari. Apabila di TPP barang tidak dikuasai, tidak dilakukan pengeluaran barang, tidak dibuat PIB-nya, belum SPPB, hitungannya bukan ini ya, hitungannya bukan SPPB ya, tapi hitungannya tidak dikeluarkan. Artinya Anda sudah mengajukan PIB, Anda sudah SPPB, tapi barang nggak dikeluarin, jadi barang tidak dikuasai loh. Jadi tetap harus dikeluarkan. Ya. Apabila barang di TPP sampai 60 hari lagi, jadi tadi TPS 30 hari, ditambah di TPP 60 hari, jadi 90 hari, maka status barang berubah lagi nih. Jadi barang yang menjadi milik negara. Ya, tadi barang di dalam TPS, punyanya importir, 30 hari nggak dikeluarkan, pindah ke TPP, jadi barang tidak dikuasai. 60 hari di TPP tidak dikeluarkan, berubah menjadi barang milik negara. 90 hari jadinya ya. Nah, kalau 90 hari, dan sudah statusnya berubah menjadi barang milik negara, ini yang gawat nih. Kalau sudah jadi barang milik negara, pemilik barang, importir, eksportir, gitu ya, tidak bisa lagi melakukan proses pengeluaran barang. Nggak bisa lagi udah. Jadi barang-barang yang menjadi milik negara ini, nanti statusnya yang nanti akan dikelola oleh pemerintah. Apakah akan dihibahkan, apakah akan dilelang, apakah akan digunakan untuk keperluan negara atau keperluan sosial, itu nanti tergantung dari pemerintah. Ya, jadi kalau udah barang milik negara sudah nggak bisa lagi dikeluarkan atau diproses oleh pemilik barangnya. Termasuk ini, apabila nanti menjadi barang milik negara, terus barang milik negaranya ini diproses untuk dilelang, maka pemilik barang tidak bisa mengikuti lelangnya. Jadi walaupun ini barang Anda sebagai importir A nimbun di TPS, 30 hari nggak dikeluarin, dipindahin ke TPP sama Bea Cukai. Terus dapat TPP 60 hari nggak dikeluarkan juga, jadi proses total 90 hari. Menjadi barang milik negara. Hari ke-120 ternyata mau dilelang sama pemerintah. Terus Anda mau ikut lelangnya, nggak bisa.
Jadi nanti Anda harus menunggu hasil lelangnya itu. Gitu. Apabila hasil lelang nanti ada, kan hasil lelang biasanya kan ada uangnya. Nanti uangnya dipakai oleh pemerintah pertama untuk bayar biaya masuk dan pajak, kedua untuk biaya penimbunan dan segala macamnya, baru kalau ada sisanya dikembalikan ke pemilik barang. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu Anda menimbun barang lebih dari 90 hari. Pak,